dan syukur kita kepadanya. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau datang kepadamu Tuhan dengan pujian dan syukur kami. Biar kami melihat kemuliaan dan kebesaran-Mu atas setiap kami Tuhan. Sungguh kami percaya kemuliaan-Mu mengatasi segalanya Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran kami Tuhan, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari kita lebih lagi nyanyikan pujian ini dengan iman. Sebab Engkau kami bersyukur. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri, mari kita lebih nyanyikan penyembahan kita. Tinggikan diri-Mu, mengatasi
dan kami tinggikan nama-Mu. Kami tinggikan kebesaran-Mu, kami tinggikan Kau yang layak disembah. Segala pujian, segala sembah dan syukur hanya bagi nama-Mu. Naikkan pujian-Mu, naikkan sembah-Mu, sebab Tuhan yang layak disembah, sebab Tuhan yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan untuk segalanya, untuk rahmat kasih setia-Mu. Oh, betapa mulia Kau Tuhan, betapa besar kasih setia bagi setiap kami Tuhan. Kami mau datang dan bersyukur, kami datang sujud menyembah nama-Mu yang kudus. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan yang begitu nyata atas setiap kami Bapa. Sungguh itu kami datang kepadamu Tuhan dengan apa yang kami punya Bapa. Ini pujian kami, ini penyembahan kami yang mau kami berikan yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu terus melingkupi setiap kami Bapa. Sepanjang hidup kami Tuhan, kami mau terus berjalan bersama-Mu Tuhan. Pegang setiap tangan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kami boleh datang di sini Tuhan dalam rumah-Mu. Kami ingin meninggikan nama-Mu, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah sukacita Tuhan boleh turun atas setiap kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan. Setiap jemaat-Mu yang membawa persoalan, beban, biar Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat Tuhan MDC Bandar Lampung yang siap memuji nama Tuhan, katakan amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, siapa yang di sini percaya penyertaan Tuhan begitu sempurna, boleh angkat tangannya. Siapa yang merasakan sukacita pagi-pagi hari ini, boleh berikan salam. Saya senang kamu hadir di tempat ini. Saya senang kamu hadir di tempat ini. Haleluya. Dan kita percaya Allah kita yang dahsyat. Amin. Amin. Kita percaya Allah kita dahsyat. Mari kita naikkan pujian ini dengan sepenuh hati, dengan sukacita. Come on. Sebab nama Tuhan terdengar dari seluruh penjuru bumi. Dari utara ke selatan. Ayo MDC Bandar Lampung nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kata kemuliaannya, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Katakan Yesus, 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 nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita, Allah kita yang dahsyat. Come on. Sebab kemuliaan-Mu kami saksikan Tuhan. Katakan kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau,
menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan, come on. Haleluya. Kami percaya kami punya Allah yang dahsyat, amin. Haleluya. Semuanya mari bertepuk tangan di atas kepala. Hey. Hey. Sebab namamu kami sanjung terus Tuhan. Mari semua jemaat Tuhan satukan kata, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, naikkan dengan pujianmu. tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Yang percaya Allah kita dahsyat. Lebih lagi tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya Tuhanlah kekuatan kita, amin. Sungguh hati kita percaya. Dalam pujian kami Tuhan, kami pujian untuk hanya bagi namamu. Come on. Mari kita belajar lagu ini. Semua ikuti kami semua di depannya. Come on. Parararapapa. Semuanya. Parararapapa. Parararapapa. Jemaat Tuhan katakan, Kekuatan dan mazmurku, sebab dia gunung batu dan gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Siapa? Kaulah menara dan kota perlindungan. Kamu yang bersuka cita katakan, Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari semua. Parararapapa. 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 Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Yang percaya dia gunung batuku. Dia gunung batu jalan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak. Sekali lagi kata, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku Takkan pernah berubah Tuhan, sebab kasih-Mu nyata atas setiap kami. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Hey. Biarlah musik memuji Tuhan. Kami percaya Kau gunung batu kami Tuhan, Kau kota menara perlindungan kami. Hey. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, satukan
suaramu dengan iman, katakan bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Dengan sungguh hati boleh kita nyanyikan. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berangkat, namamu selalu tetap selamanya. Kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Katakan kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi. Semuanya katakan parararam pam, parararam pam, parararam pam. Sekali lagi, lebih lagi, come on. Parararam pam, Haleluya. parararam pam, parararam pam, Haleluya, berikan tepuk lagi untuk Tuhan kita. Haleluya. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Yes, Tuhan. Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau tempat perlindungan setiap kami Bapa. Tiada tempat lain Tuhan, hanya namamu Tuhan yang kami mau datang Tuhan Yesus. Hanya namamu Tuhan kami boleh berserah Tuhan. Apapun yang kami alami Tuhan, sepanjang hidup kami Tuhan, kami mau katakan Tuhan Yesus baik. Apapun yang kami alami Tuhan, kami mau berkata Tuhan Yesus baik. Mungkin sangat sulit untuk kami berkata Tuhan Yesus baik, tapi biarlah Tuhan, iman kami boleh diteguhkan dan dikuatkan Tuhan. Dan kami mau ingin selalu menyembah namamu. Kami mau selalu meninggikan namamu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, rasakan kebaikan Tuhan. Betapa Tuhan memelihara setiap kita sampai hari ini. Tuhan rindu melihat kerinduan hati kita, kita boleh menyembah Dia lebih dalam lagi. Boleh kita fokuskan hidup kita, pusat kehidupan kita, pusat penyembahan kita hanya pada-Nya. Haleluya. apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Boleh sekali lagi kita nyanyikan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Mari angkat tanganmu, katakan. Ku sembah tak dapat ku membalas kasih. Hanya ini penyembahan kami bisa berikan. Ku sembah, Amin. ku sembah Kau Bapa.
ku rindu selalu menyenangkan. Lebih lagi dengan sungguh-sungguh, mari kita nyanyikan pujian ini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal Tuhan, Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. katakan cuma Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. ku sembah, Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah cuma Tuhan boleh nyanyikan. tak dapat ku membalas kasih-Mu. Begitu besar kasih-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Sekali lagi katakan ku sembah, Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat kami membalas, tak dapat ku membalas kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Jemaat Tuhan, saya undang balik berdiri. Kita nyanyikan penyembahan ini lebih lagi. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Sekali lagi katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ini pujian kami Tuhan. Kami gak bisa beri apapun Tuhan selain penyembahan kami dari hati kami yang paling dalam. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan, seperti puji-pujian yang kami nyanyikan Tuhan, kami mau menyembah Engkau seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan di minggu terakhir di bulan Oktober ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu menyertai kami Tuhan. Engkau akan selalu ada di samping dalam setiap masa hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Biar penyampaian firman ini dengan kata-kata yang sederhana dan dapat dimengerti Tuhan. Biar yang mendengar mempunyai hati seorang murid dan telinga seorang hamba Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa waktu mendengar akan firman Tuhan,
biarlah hati setiap jemaat di tempat ini seperti tanah yang subur, siap ditanami benih firman Tuhan, dan itu akan berbuah-buah banyak, dan buahnya dapat dinikmati oleh setiap orang. Terima kasih Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Biar Engkau Roh Kudus beracara sebebas-bebasnya di tempat ini. Roh-roh tidak konsentrasi, roh-roh ngantuk kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar roh yang konsentrasi itu ada dalam setiap ruangan ini Tuhan. Terima kasih yang siap mendengarkan akan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Sip, lancar. Shalom, selamat pagi. Ibadah 2 ya. Ini, oh ya, saya perkenalkan diri ya. Nama saya Sukandar. Ya, kalau bagi yang belum kenal, saya melayani di Kesan Cita Garden Family 1. Jadi kesan buat keluarga-keluarga di Cita Garden. Numpang iklan sedikit ya. Jadi bulan Oktober nanti, November akhir kita ada seminar VMM. Saya ini koordinator VMM. Apa sih VMM itu? VMM itu adalah Vibrant Man Ministry. Jadi pelayanan bapak-bapak. Karena kalau ibu-ibunya Send Woman ya, kita ada pelayanan bapak-bapak, komunitas bapak-bapak di tempat ini. Nanti bulan Oktober, ibu-ibunya Send Woman itu Natalan Send Woman, kitanya seminar ya, seminar mengenai keuangan keluarga. Seperti itu. Jadi nanti ibu-ibunya Natalan deh di Send Woman, kita bapak-bapaknya ada seminar mengenai keuangan di bulan November akhir. Yang mau katakan amin? Kayaknya nggak antusias nih. Sekali lagi yang mau katakan amin? Apa belum sarapan ya semua? Oke, seperti itu. Nah, ini hari Minggu ini hari yang luar biasa. Saya pikir gitu. Tadi saudara dengar ya, saya PK, pemimpin kesan di Cita Garden. Hari ini luar biasa. Karena ada 4 anak kita yang akan dibaptis nanti jam 1:30 atas kemauan sendiri, anak-anak yang masih belia dari ibu bapak dari Kesan CG1 akan dibaptis nanti. Itu sesuatu yang membanggakan menurut saya. Zaman sekarang ini kalau bapak ibu mengerti, menyadari, ngeri nggak sekarang? Ngeri ya, narkoba di mana-mana, bener nggak? Pergaulan bebas. Kemarin ada anak teman saya, papanya itu sayang sekali sama anak ini, anak laki-laki satu-satunya, dibelikan peralatan game yang komplit, kursinya gaming, udah gitu, prosesornya, PC-nya diberikan yang bagus sekali. Anaknya senang main game gitu, bapaknya belikan semua alat-alatnya. Kurang kontrol, anaknya kecanduan pornografi seperti itu. Ngeri sekali sekarang, apalagi nanti waktu anak-anak kita sudah besar. Seperti itu. Hari ini si Clement gak sekolah minggu, tadi pagi dia mau adakan mau kompetisi, nanti siang itu spelling bee. Sebelum saya berangkat ke gereja, dia bilang, "Dedi tolong doain," saya peluk dia, saya doakan seperti itu. Sering kali dia lakukan waktu dia mau ujian, bahkan kuis pun dia minta doakan seperti itu. Saya percaya bahwa anak-anak kita, waktu kita membuat pergaulan dia di gereja, itu membuat dia mempunyai dasar yang kuat, dasar iman yang kuat, yang percaya bahwa Yesus itu Tuhan, bahwa Tuhan itu mau memberi berkat kepada kita semua, dan Tuhan akan menyertai kita, seperti itu. Yang mau anak-anaknya ikut dalam pelayanan di gereja, ikut bergaul di tempat ini, sama-sama kita katakan amin sekali lagi. Ya, kita harus buat anak-anak kita punya pergaulan sehat. Firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, oke, yuk kita tancap gas. Sorry Farel, ini kayaknya saya nggak ada nyanyi-nyanyi ini. Karena tadi nyanyi saya agak kebanting juga. Main lagunya di G, saya nyanyi di C ya, jadi nggak nyambung. Jadi nggak ada nyanyi ini. Jadi lanjut langsung tancap ya. Oke, temanya faithful to heal and restore. Setia untuk menyembuhkan dan memulihkan. Ini waktu saya dapat tema khotbah seperti ini, saya merasa, gue banget, bahasa Jakartanya, gue banget ini. Saya akan saksikan nanti pengalaman hidup saya.
Ini gue banget pokoknya seperti itu. Nanti saya saksikan ya. Nah, mens sana in corpore sano. Ungkapan dalam bahasa Latin ditulis oleh Juvenal. Juvenal itu adalah penyair Romawi yang hidup di akhir abad pertama. Dia menulis seperti ini dalam bukunya Satir judulnya. Dia menulis itu, mens sana in corpore sano. Mens sana in corpore sano. Ada yang masih ingat apa artinya? Ada yang ingat? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat ya. Masih ingat ya pelajaran SD. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Setuju ungkapan seperti itu? Setuju? Ada orang di sini? Apa saya pakai bahasa bukan Indonesia? Setuju? Setuju. Nanti kita sama-sama ya, kita buktikan dengan kasus-kasus seperti ini. Siapa sebelah kiri saya? Mike Tyson. Petinju legendaris menghiasi masa remaja saya. Waktu saya remaja, SMP lah kurang lebih. Kalau Mike Tyson mau tanding gitu ya. Nggak peduli ada PR, nggak peduli diajak main temen. Pokoknya saya duduk depan TV ngeliat dia tanding. Kadang-kadang mengecewakan ya. Kita harapkan pertandingan yang seru, tiba-tiba bakbuk, 20 detik lawannya KO. 50 kali bertanding, menang, 44-nya dengan KO. Bugar nggak? Bugar. Tubuhnya kuat nggak? Kuat tentu saja. Sehat. Kekuatan pukulannya itu kalau nggak salah setara 1.600 Joule. Joule adalah satuan untuk kekuatan pukulan. Kira-kira seberapa kuat sih pukulannya? Ya kurang lebih kalau saudara berdiri di bawah, kurang lebih ya dijatuhkan lemari es dari lantai 2 sini. Kurang lebih seperti itu kekuatan pukulannya. Sekali orang dipukul itu KO pasti. Setara 10 kekuatan orang dewasa pukulannya. Bugar? Tentu saja bugar. Kuat? Tentu saja kuat. Dalam salah satu wawancara di The Tribune dia ngomong, saya emang kuat, tapi saya punya mental issue. Dia cenderung kasar, dia cenderung keras, dia cenderung KDRT seperti itu. Sedikit bisa terpicu kemarahannya. Tubuhnya kuat, tapi jiwanya tidak. Helen Keller sebelahnya, umur 9 bulan, dia sudah buta, tuli juga. Tubuhnya tidak sehat, tapi jiwanya kuat. Dia seorang dosen, dia aktivis sosial. Mungkin kalau saudara ingat, dia pencipta huruf Braille. Huruf Braille itu yang buat orang buta ya, dia menciptanya seperti itu. Tubuhnya tidak sehat, tapi jiwanya kuat. Masih setuju dengan mens sana in corpore sano? Enggak ya? Oke. Saudara pernah nungguin orang sakit nggak? Ada yang pernah nungguin orang sakit? Pernah nungguin orang sakit? Sanak saudara, orang tua, kita nungguin orang sakit. Yang membuat kita capek jiwa dan raga nungguin orang sakit itu apa? Capek kok kurang tidur, bener. Capek kok habis duit, bener juga. Tapi yang paling penting itu apa? Yang paling kita ngerasakan capek banget gitu nungguin orang sakit itu apa? Yang sakit bad temper, bener gak? Iya gak? Udah deh mau pulang deh, ini cabut infus nih mau pulang buru-buru padahal masih sakit kan. Udah gitu gak mau makan gitu kan. Tubuhnya sakit emang, tapi diikuti dengan jiwanya juga yang sakit. Seperti itu, membuat kita lelah jiwa dan raga nungguin orang sakit. Pernah dengar psikomatik disorder? Psych itu berasal dari kata pikiran, soma berasal dari tubuh. Nah ini kebalikannya. Penyebab dimulai dari gangguan mental kita menyebabkan kita sakit seperti itu. Itu pernah saya alami. 2021 itu masa COVID ya. Kebanyakan kita di rumah gak kemana-mana. Saya juga seperti itu, kerja paling 3-4 jam, pulang ke rumah, bengang-bengong seharian hampir sampai malam begitu setiap hari rutinitas saking gak ada kegiatan apapun. Biasanya kalau sekarang kita bisa berpergian kemana, ke gereja seperti itu nggak bisa. Karena kebanyakan nganggur di rumah akhirnya membuat saya banyak berpikir. Karena saya orang tipe pemikir, banyak berpikir sampai
Aduh, bagaimana masa depan saya, bagaimana bisnis saya, bagaimana kesehatan saya bisa lewatin nggak COVID ini, kena nggak seperti itu. Stres, cemas dalam diri saya. Karena stres dan cemas yang berkepanjangan akhirnya menyebabkan saya sakit kepala, mahnya kambuh, tekanan darah naik. Karena seperti itu saya nggak bisa tidur nyenyak setiap malamnya. Jam 9, 10 udah ngantuk, tidur jam 12, bangun nggak bisa tidur lagi sampai pagi. Itu saya lalui hari-hari seperti itu. Berobat ke dokter umum cuma bisa kasih, dok, saya nggak cuma minta obat mah, saya minta obat tidur. Ya, obat tidur itu kan yang belakangnya lam-lam ya, azolam seperti itu ya. Lam-lam itu kan obat tidur, minta dokter umum cuma bisa kasih 5 butir paling banyak. Itu udah aturan dokter seperti itu kalau dokter umum. 5 hari begitu lagi nggak bisa tidur, minum obat tidur, 5 hari begitu lagi. Akhirnya saya berobat ke psikiater. Psikiater bisa beri obat sampai dengan 30 hari bahkan. Terapinya bisa 1 bulan obat tidur itu. Waktu saya duduk menunggu, di kanan saya ada orang ngomong sendiri, pasien, entah nomor berapa, saya urutan berapa. Kanan ngomong sendiri, kiri matanya kosong menerawang. Saudara tahu ya kalau orang gangguan mental issue itu seperti itu ya, mata nerawang, bengong-bengong seperti itu. Dalam hati saya berpikir, kayaknya gue ikut gila kayaknya. Sama ini kayaknya, bisa gila lama-lama seperti ini. Ada 2 kali saya ke dokter psikiater seperti itu untuk cuma dapetin obat tidur sebenarnya. Wawancara juga ala kadarnya kasih, pokoknya intinya coba dok buka resep obat tidur seperti itu. Karena saya bosen ke psikiater akhirnya saya coba-coba menjadi dokter atas diri sendiri. Bener gak? Kita kadang-kadang so pinter ya. Jadi dokter, saya minum obat yang buat tidur sebenarnya bukan obat buat tidur. Obat buat waktu operasi, kesakitan supaya bisa istirahat, nah dikasih obat itu. Tylenol, seperti begitu-begitulah obat gitu. Itu menyebabkan, saya saksikan tahun lalu, menyebabkan saya kena dry eyes atau mata kering. Seperti itu. Dimulai dari kesehatan mental yang buruk mengakibatkan fisik saya juga terganggu. Masih setuju dengan pendapat Mensana and Corporationo? Setuju ya? Tadi nggak setuju, sekarang setuju ya? Kok berubah ya? Kalau gini kita ambil kesimpulan aja. Emang nggak serta-merta yang namanya tubuh dan jiwa itu berhubungan. Nggak serta-merta. Tubuh yang sakit menyebabkan jiwa yang sakit. Tubuh yang kuat, tubuh yang sehat menyebabkan jiwa yang sehat. Nggak serta-merta. Tapi ada korelasi kuat antara yang namanya tubuh dan jiwa. Yang luar biasanya ada kabar baik. Kita baca di Mazmur 107 ayat 17 sampai 22. Mazmur 107 ayat 17-22 ini tulis oleh siapa sih? Kebanyakan dari kitab Mazmur ada ditulis oleh Daud. Tapi ini bukan ditulis oleh Daud kebetulan. Ini ditulis oleh siapa? Ditulis oleh orang tidak dikenal. Tetapi ini orang bangsa Israel pada waktu dia pembuangan di Babel. Dibuang itu jauh lebih mengerikan dibanding dijajah. Kalau dijajah kita masih di kampung halaman sendiri. Masih bertemu sanak saudara. Kalau dibuang, kita bisa berpisah dari sanak saudara. Enggak tinggal di kampung sendiri, dijadikan budak. Ini ditulis kronologinya seperti itu oleh bangsa Israel yang bukan Daud dan waktu mereka dibuang di Babel. Yuk sama-sama, saya janji ini cuma ayat ini aja, nggak ada ayat lain. Ya, sama-sama kita baca 1, 2, 3 ayat 17. Ada orang-orang jadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Ayat 18, mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Ayat 19, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Ayat 20, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Ayat 21, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebentar, kita berhenti di sini. Ada yang namanya inklusio. Inklusio itu apa sih? Inklusio itu adalah pesan kuat yang disampaikan berkali-kali dalam satu ayat. Mungkin saudara pernah dengar cerita mengenai Yesus pernah
tanya sama Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, ini bahasa saya ya. Tentu saja Tuhan, aku mengasihimu. Tuhan Yesus ngomong apa? Gembalakan domba-dombaku. Diulang seperti itu 3 kali, benar gak? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tentu saja Tuhan, ini bahasa saya ya. Gembalakanlah domba, diulang 3 kali. Ini pesan yang kuat disampaikan 3 kali. Nah, ayat 21, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak manusia itu dalam Mazmur 107 diulang 4 kali. Ayat 8, 15, 21, 31, diulang 4 kali. Ini merupakan pesan yang lebih dari kuat bahwa Tuhan berkata, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan peduli terhadap kita semua, terhadap pemulihan kita, terhadap kesembuhan kita, karena kasih setianya. Yang mengerti katakan amin. Ayat 22, biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Seperti itu. Kasih setia Tuhan itu akan memulihkan kita dari seperti tadi, gangguan mental, fisik kita akan seperti itu kabar baiknya. Karena kasih setianya. Oh, ini saya lewatin nih. Tadi saya nyanyi, tapi nggak masuk kayaknya nadanya. Jadi saya agak nggak pede. Tadi ada Pak Kris lagi, ya. Jadi kasih setia Tuhan itu yang diberikan Tuhan karena kita sebagai orang percaya, itu kita sambut dengan yang namanya iman dan kerendahan hati. Iman saya bahas singkat, yang mengenai kerendahan hati nanti lebih panjang. Apa sih iman? Ini sering saya ceritakan. Suatu kali itu saya tuh ngesir banget sama tanah di sebelah rumah tuh. Masih tanah kosong di sebelah rumah. Tapi sayangnya waktu saya berapa gitu, ada pemiliknya, kebetulan saya telepon. Berapa dia mengajukan harga yang di atas harga pasaran gitu, membuat saya berat. Tapi karena saya orang beriman, seringkali di pagi hari saya datengin tanahnya, gak cuma tumpang tangan juga tumpang kaki. Di dalam nama Tuhan Yesus saya percaya tanah ini milik saya. Saya lakukan berulang-ulang seperti itu. Ternyata iman saya gak menyambut, ada orang yang beli, dibangun, pas dibangun ternyata setengah mangkrak. Karena orang yang lamanya gak ada dana, yang pembeli tanahnya. Saya datangi lagi bangunan dan tanah itu, sekarang udah berdiri bangunan ya, saya tumpang tangan lagi dan tumpang kaki. Dalam nama Tuhan Yesus saya percaya bahwa tanah dan bangunan ini milik saya. Dan ternyata tidak terjadi. Akhirnya tanah dan bangunan milik orang lain. Itu yang namanya iman? Itu iman bukan? Hah? Iman bukan? Ada orang di sini? Ini lebih rame ibadah 2 ya, ibadah 1 lebih sedikit, tapi iman bukan, iman bukan. Iya gitu ya. Ini lebih, mungkin gak mengerti kata-kata saya ya. Nah, kita tahu di sana, saya salah tunjuk ya, di sana ada ruko yang nyempil kan, di sekretariat gereja kita, bener gak? Nyempil ya. Ada 2 ruko, ada 1 ruko yang alot, ditawar juga gak bisa, gak mau dijual, dan 3 ruko yang kita lagi renov sekarang. Kabar baik, atas anugerah Tuhan, tahun depan kita beribadah di gedung sendiri di 3 ruko itu. Yang percaya katakan amin. Nah gitu dong, semangat jadi. Apakah kita berdoa? Syakar laba. Ruko tersebut saya percaya akan menjadi milik MDC. Sekarang yang tinggal di tempat itu, biar damai sejahtera hilang sehingga dia buru-buru angkat kaki. Sehingga dia gak betah di ruko itu. Itu yang namanya iman. Roma 10 ayat 17 ngomong apa? Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Berdoa kita beda dong sekarang. Aku percaya Tuhan, Engkau akan memberkati orang yang di ruko itu sehingga dia bisa pindah ke perumahan elit. Benar gak?
Sehingga ruko itu bisa dibeli oleh MDC, benar nggak? Yang mengerti katakan amin. Itu unsur pertama imannya. Unsur kedua adalah kerendahan hati. Ini akan dibahas panjang. Tapi sebelum itu saya mau bagikan, entah kenapa dalam setiap komunitas, komunitas orang percaya, komunitas bukan, saya selalu dipercaya sebagai bagian sosial. Mungkin muka saya muka sosial kali ya. Selalu, kok kamu bagian sosial ya, urusan baksos-baksos kamu gitu. Selalu begitu. Suatu kali dalam pelayanan saya di bagian sosial, kita mau ngadain namanya bedah rumah. Bedah rumah tahu ya? Bedah rumah jadi rumah yang nggak layak, yang kumuh kita bedah jadi rumah yang layak tinggal gitu. Hasil dari survei kita dari jemaat, semua jemaat, ada satu Cici, Ii, saya panggilnya Ii, sebut aja Iimar ya, Iimar, bukan nama sebenarnya tapi mirip nama sebenarnya. Kita memberkati dia. Dia itu PK, pemimpin kesan, ketua komsel, sederhana orangnya, rumahnya itu di Panjang, jadi antara kurang lebih di PT Bukit Asam, jadi bukannya di Pasar Panjangnya, lewat Pasar Panjangnya gitu, jadi lebih jauh lagi. Nggak sampai ke rumah Pak Victor sih, Pak Victor rumahnya di Tarahan katanya malah, ini tengah-tengahnya seperti itu. Di pinggir jalan, rumahnya kecil sekali, mungkin cuma 2,5 kali 5 atau 2,5 kali 6. Di tempat itu dia membuka sebuah salon sederhana salonnya, cuma ada 2 tempat duduk di tempat itu. Tempat duduknya juga udah kumuh, udah banyak yang rusak seperti itu, sederhana sekali salonnya. Saya survei, saya survei ke tempat itu. Kita yang survei, sebenarnya tugasnya memberkati. Tapi akhirnya kita yang diberkati. Sampai di tempat itu, kita ngobrol-ngobrol sama Imar. Sederhana sekali tempatnya. Kita masuk, kita lihat. Di depan ada salon yang kecil banget, cuma ada 2 tempat duduk yang saya bilang, kumuh. Di belakang, dapur, nggak ada kamar. Dapur, tempat tidur, toilet, nggak disebut toilet sih, cuma ada lengkungan kecil, bolong yang langsung ke kali. Jadi kalau mandi gimana? Kalau mandi saya ke tetangga. Kalau untuk buang hajat ya di lengkungan itu. Jadi satu semua, dapur, tempat tidur ya di situ semua. Di ruangan sebelahnya seperti itu, sederhana sekali. Dia bilang, saya biasa kalau sore begini saya keliling ke tempat jemaat-jemaat kesan saya, jemaat-jemaat anggota komsel saya biasa keliling. Yuk keliling yuk gitu. Ya kita ikut keliling gitu. Kebanyakan dari anggota kesannya itu orang yang sangat sederhana. Rumahnya di gang-gang sempit, masuk-masuk di pinggir kali. Nggak perlu gempa skala Richter 4, gempa skala Richter 2 aja rumah itu udah rubuh. Saking sederhananya. Ada yang tugasnya kerjanya cuma cuci baju dari PS ya, pekerja itu di tempat itu. Bapak-bapak tahu ya pemandangan ya? Tahu pemandangan? Ada yang tahu, ada yang pura-pura nggak tahu ya? Pemandangan, tempat lokalisasi, ya kerjanya sekitar situ. Sederhana sekali orang-orang di situ. Kami merasa diberkati malah begitu humble-nya, begitu rendah hatinya, begitu berimannya. Saya yang rumahnya di CG kadang-kadang mau ke gereja aja agak males-malesan ya. Rumah dia sejauh itu. Dia kadang-kadang saya nggak ada uang buat naik sekedar oplet untuk transport, nggak ada uang. Jadi apa yang saya lakukan jam 5 pagi saya udah jalan untuk ibadah 1 di gereja di Teluk, bayangin. Begitu berimannya dia. Langsung stempel approve, kita mau bedah rumah. Kita ada dana nih, 3 hari, 3 kali 24 jam, Cici mau nggak kita nginepin di hotel, biarpun bukan hotel mewah tapi cukup layak lah. Enggak lah, nggak perlu, saya tinggal aja sama saudara saya seperti itu. Waktu udah berjalan 2 hari, saya masih ingat bener tuh, tukang yang kerja itu 2 shift, pagi, siang, malam dikerjain, gerbekan. Waktu 2 kali 24 jam, udah 2 hari berjalan, kita datang, kita survei, aduh ini belum kelar apa-apa nih, besok udah harus serah terima ini 3 kali 24 jam. Ingat bener, tukangnya saya tanya,
Pak gimana Pak? Bisa nggak? Bisa kelar nggak nih besok? Bisa kok, bisa. Bisa mati maksudnya gitu kata dia. Saya ketawa aja, bisa mati katanya. Kita udah kerja full, akhirnya 3 kali 24 jam kelar juga. Kita belikan kulkas, kita berikan sofa baru seperti itu. Iman dan kerendahan hatinya yang luar biasa. Nah sekarang kerendahan hati seperti apa sih yang bisa membuat kasih setia Tuhan, kita menerima kasih setia Tuhan, kerendahan hati yang seperti apa? Ya, supaya kita dipulihkan. Yang pertama adalah mengakui akar dari masalah yang sesungguhnya. Ayat 17, ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka, yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Mazmur 107 ayat 17-18. Apa sih game yang paling terkenal di dunia ini? Candy Crush, Tetris, kata kau Iksan, Squid Game. Game yang paling terkenal di dunia ini yang dinamakan Blame Game. Ben Dutner dalam bukunya The Blame Game, banyak orang menyalahkan faktor di luar dirinya sendiri atas kegagalan mereka, atas dosa mereka, atas kesalahan mereka. Mereka menyalahkan orang lain, mereka menyalahkan bahkan Tuhan. Mereka menyalahkan di luar faktor diri mereka sendiri, mereka menyalahkan. Seperti itu. Itu game yang terkenal. Mereka nggak bisa introspeksi dirinya sendiri. Lakukan introspeksi diri sendiri dan perbaiki. Nggak banyak yang tahu sebenarnya. Yang tahu itu cuma keluarga, teman dekat. Saya ini, apa ya, nama sakitnya? Perfeksionis, hampir ke OCD sih sebenarnya. Lama sekali saya cerita sebenarnya. Saya tuh nggak bisa yang namanya sesuatu yang nggak genep, udah gitu, sesuatu yang nggak simetris, nggak bisa saya. Sulit sekali. Contoh kalau misalnya tidur, spraynya kotak-kotak nih, ada miring sedikit, aduh nggak bisa tidur saya. Bantalnya miring, nggak bisa tidur, sulit. Saya pernah bolak-balik gitu, meriksa pintu, udah dikunci belum pintu, bolak-balik, bangun, udah sempurna belum? Belum, sempurna belum, seperti itu. Uang di dompet saya itu harus dari pecahan besar ke pecahan kecil dan ngadepnya sama semua. Kalau orang-orang semua gitu. Seperti itu. Sekarang udah agak toleran, mending jauh. Tapi masih mengganggu sebenarnya. Jadi ada sekarang terutama yang wanita ya, ada baju sekarang kan sebelah kiri warna putih, sebelah kanannya corak ya. Lagi musim ya, kayak baju artis-artis itu. Waduh itu mengganggu saya. Asli mengganggu saya gitu sebenarnya. Di meja saya ada pulpen merah 1, biru 1, hitam 1. Kalau ada, kok ini ya saya taruh hitam 1, jadi hitamnya 2, merahnya 1, birunya 1. Mengganggu tuh, hitamnya tak buang ke sampah mendingan. Atau tak beli 2 lagi, yang merah sama yang biru 1. Ruangan ini simetris nggak? Enggak, nih lampu di atas saya, beda sendiri kan? Benar nggak? Lihat, perhatiin. Baiknya nggak perhatiin ya, kalau saya mengganggu sebenarnya. Ini lampu yang 4 ini kenapa ditutup kertas begini? Ini mengganggu loh asli. Tadi pagi begitu datang, berantakan masih, bangkunya ada yang susun 4, susun 5. Saya bilang, bro, waktu itu Korobi ya, lagi tugas. Bro, aduh sengsara gue ini, kenapa nggak simetris begini ya? Dia ketawa, ya itu derita lo katanya, gue sih enggak. Asem. Gangguan sekali. Sekarang drumnya aja pindah ke kiri itu, tadinya di kanan kan. Ganggu loh, bener. Ini agak, kok nggak simetris begini ya? Kenapa di sini kosong, di sini rame ya? Sengsara saya sebenarnya. Tapi udah toleran, cukup toleran. Saya pikirin, apa yang menjadi sebab saya seperti ini? Hasil dari introspeksi diri yang panjang saya meyakini bahwa saya takut gagal sebenarnya. Hal seperti itu. Sengsara. Kalau di tabungan saya ada 5.130.000, aduh sengsara saya. 130.000-nya tak buat jajan di GoFood atau saya minta kocan tolong transfer 870 supaya genap 6 juta gitu ya. Sengsara. Nggak simetris,
nggak genep, ya. Tapi udah toleran lah sekarang, seperti itu. Ya, kita lakukan introspeksi, mengakui akar dari masalah kita sebenarnya apa. Oh, saya takut gagal rupanya. Sekarang toleran. Sekarang kalau spraynya nggak simetris, nggak bodo amat sekarang, masih mending lah. Ya tapi yang begini masih ganggu sih, ya jujur ya. Kedua adalah memohon pertolongan Tuhan dengan sepenuh hati. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Di Mazmur 107 ayat 19 sampai 20. Kita banyak berdoa kepada Tuhan, kita kena masalah nih, kita berdoa kepada Tuhan. Tapi selama kita berdoa, kita tolong Tuhan, seperti itu. Tapi dalam otak kita berpikir apa? Wah tenang, ada teman gue yang bisa nolong. Tenang, ada saudara gue yang bisa nolong. Tenang, ada dokter yang hebat yang bisa sembuhkan penyakit saya. Seperti itu. Waktu kita meminta kepada Tuhan, kita nggak serius, nggak sungguh-sungguh. Ditolong syukur, nggak ditolong sudah, seperti itu. Ilustrasi menarik, saya dengar dari khotbahnya Pak Bambang, itu seperti kita itu lagi mengendarain mobil di tebing, di lereng tebing, sebelah kanan jurang, sebelah kiri tebing yang tinggi seperti itu, kita lagi mengendarain, semalam sehabis hujan, waktu kita kendarain, tiba-tiba mobilnya itu selip, kehilangan kendali, waduh masuk jurang nih. Kita injek remnya blong ternyata, kita mau menabrakkan minimal nggak masuk jurang lah, nabrakin ke tebing, gagang setirnya patah, seperti itu. Pada saat kepepet itu baru kita sungguh-sungguh yang namanya meminta pertolongan kepada Tuhan. Bukan Tuhan lagi, Tuhan colong. Sampai seperti itu, karena kepepet kan. Ya, seperti itu. Kita harus sungguh-sungguh yang namanya meminta kepada Tuhan. Tuhan sudah kasih yang namanya kasih setia. Cuma kita sungguh-sungguh nggak seperti itu. Secara cepat, waduh waktu saya 2 menit lagi nih. Mensyukuri kasih setianya yang sudah dialami. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Ayat 22, biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaannya dengan sorak-sorai. Di zaman hakim-hakim, waktu umat Israel dipanggil keluar dari tanah Mesir, mereka masuk ke tanah Kanaan, Yosua seperti itu. Itu adalah waktu itu, setelah masa itu adalah masa hakim-hakim. Ingat, masa hakim-hakim, umat Israel menyembah Allah lain, sehingga Allah tidak senang. Mereka akhirnya kalah kepada bangsa Asyur, kalah sama bangsa Filistin, kalah sama ini. Tuhan dengan kasih setianya dia mendatangkan pahlawan-pahlawan iman di hakim-hakim. Mungkin saudara-saudara ingat, Otniel, Deborah, sampai Simpson dia datangkan, Gideon dia datangkan. Setelah beres, menang perang, keadaan stabil lagi, mereka melakukan apa? Menyembah lagi Allah seperti Allah-Allah lain, sehingga Tuhan berduka. Begitu terus kejadian berulang-ulang. Heran nggak? Heran kadang-kadang, bener nggak? Tapi secara nggak sadar kita juga melakukannya. Ingat evangelis Benny Hinn? Ingat ya, evangelis Benny Hinn. Hebat, sekali dia buka jas, kibas begini pada rubuh semua. Itu seperti pernah datang ke Indonesia, di Ancol kalau nggak salah dia buat KKR. Saya dari Lampung dengan teman-teman rame-rame ke sono. KKR itu dihadiri 1 juta orang bahkan. Jadi waktu kita berdiri di sini nih, di lapangan rumput, Benny Hinn-nya di ruko gereja tuh, saking jauhnya. Hebat Benny Hinn, hebat. Bukunya, saudara pernah baca? Good Morning, Holy Spirit, Selamat Pagi Roh Kudus. Bagus sekali bukunya. Kedekatan dia dengan Tuhan itu benar-benar sampai saya, ada ya orang sedekat gini sama Tuhan. Dia bisa berbicara audible dengan Roh Kudus, dengan Tuhan seperti itu. Tapi belakangan ini, dia melakukan dosa apa? Selingkuh, kalau saudara tahu. Dalam satu wawancara dia mengakui bahwa dia selingkuh, bayangin. Sudah mengalami yang namanya begitu kehadiran Tuhan yang begitu dahsyat, tapi dia tetap berdosa, selingkuh. Bahkan dia berkata, aku telah mengajarkan ajaran yang sesat, yaitu tentang teori kemakmuran dalam kekristenan. Diakuin.
Bayangin, orang yang sedekat begitu sama Tuhan bisa seperti itu. Pernah dengar Kristen tomat? Tobat, kumat. Tobat, kumat. Bener gak? Tobat nih, nanti kumat. Yang menjadi masalah adalah kenapa kita sering tobat, kumat, kumat. Karena kita nggak tinggalkan, tapi terus dibawa. Yang namanya dosa. Atas anugerah Tuhan saya pernah ke Jepang, jadi suka banget sama yang namanya sepatu itu Onitsuka Tiger ya, suka banget gitu. Karena ke Jepang, pikir saya asalnya sepatu itu, di Shibuya itu ada store-nya gede banget, 3 lantai loh, gede banget. Saya cari, wah pokoknya saya mau cari sepatu Onitsuka yang gak ada di Indonesia. Wah ini nih cocok nih, warnanya hitam, hitamnya mengkilat gitu ya, tapi masih ada spot-spotnya, jadi cocok buat ke gereja cocok, buat ke mall cocok, buat pesta cocok banget ini. Saya coba sepatunya, nomor saya 43. Kalau saudara ada yang mau beliin sepatu, ya boleh banget sih, 43 ya nomornya. Saya coba sempit, ya panjangnya cocok, tapi sempit. Mungkin karena makanannya beda ya, orang Jepang makan ramen, saya makan mie ayam ya. Jadi kaki saya itu kaki petani, tahu nggak kaki petani? Lebar. Kalau kaki orang Jepang itu kecil sempit gitu. Sepatunya beli di sana sempit semua. Saya naikkan 1 nomor 44, akhirnya coba di store-nya, sakit kakinya. Tapi maksa, wih keren nih katanya gitu. Ini satu-satunya katanya, pikir saya kan. Beli, bawa pulang. Suatu kali ada pesta, saya coba pakai sepatunya. Pulang ke rumah, lecet, sakit kakinya. Karena kakinya sempit tuh. Kaki saya lebar, jadi sengsara tuh. Mau dibuang, sayang. Bener gak? Belinya 3 juta kalau nggak salah, sayang ini. Sepatunya bagus. Kasih ke orang ya. Ada yang mau boleh, saya pre-love 2 juta aja. Sayang, mau dibuang sayang. Akhirnya sampai sekarang masih saya simpen tuh. Mau dipakai sakit. Dibuang sayang, gitu. Kasih berkat Bu, jangan Bu. Belinya mahal. Tapi saya akan kasih sih. Nanti suatu kali saya akan kasih. Tapi nggak tahu nih, ada yang kakinya kayak orang Jepang nggak sempit gitu ya. Kakinya nggak lebar, nggak kayak kaki saya ya. Sakit. Nah begitu juga dengan dosa. Dosa itu seperti itu. Ya nggak? Kita nggak buang dosa dengan sungguh-sungguh. Ada cem-ceman. Kepergok nih sama istri. Aduh di phonebook ada ini. Buang nggak ya? Udahlah ganti nama aja. Ganti nama aja. Namanya jadi tukang reparasi AC gitu ya. Nggak kita buang. Ya. Kita simpen yang namanya dosa itu. Yang judul, aduh aplikasi sayang ya saya hapus ya. Nggak kita hapus. Oh enggak, saya udah bertobat, nggak mungkin lah. Ingat kejadian Yusuf dan Tante Potifar? Tante Potifar kan merayu Yusuf ya. Sup, ayo dong, ayo dong. Yusuf apa? Melakukan apa? Jangan tante, nggak gitu kan? Yusuf ngapain? Kabur, lari. Yes, seperti itulah. Yang namanya dosa kita nggak bakal kuat. Saya undang pemusik dan WL. Yang namanya dosa kita nggak begitu saja kita bisa. Ya tetap kita bawa. Kita nggak bakal nih berdosa. Tinggalkan sama sekali. Blok. Hapus. Sehingga kita bebas dari yang namanya dosa. Yang mengerti katakan amin. Itu yang namanya dosa. Kita harus benar-benar tinggalkan. Yuk kita bangkit berdiri. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini Tuhan, buat firman yang disampaikan biarpun singkat Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Kau akan mengubah setiap hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan pulang dari tempat ini kami akan mengalami pembaharuan budi Tuhan.
Kami akan mengerti Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan itu ada dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami akan menyambutnya Tuhan dengan iman kami, dengan kerendahan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Biar Engkau semakin besar, hamba-Mu semakin kecil. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu yang agung Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang sudah mendengarkan akan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali, kita akan melihat warta sepekan. Selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara, saudari yang baru pertama kali hadir di ibadah ini. Anda bukanlah orang asing di tempat ini. Saya izin bertanya, adakah di ibadah kedua, Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah MBC Bandar Lampung, boleh mengangkat tangannya, puji Tuhan. Boleh yang di samping, belakang, depan, boleh beri salam, nanti Asyir bisa melayani Bapak Ibu. Dan tersedia souvenir bagi Bapak Ibu Saudara, saudari yang baru pertama kali hadir di ibadah ini. Dan kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara yang sudah 2-3 kali beribadah dan belum tertanam dalam kesan, dapat menghubungi tim Asyir untuk info kesan di area mana saja. Dan berikut kesan yang ada di MDC Bandar Lampung, kesan remaja, kesan pemuda, dan juga kesan keluarga. Ya, di jam 5 sore nanti akan diadakan ibadah MDC Satelit Tanjung Karang bertempat di Hotel Asoka, ruang Siger 2 yang akan dilayani oleh Pendeta Martin Manulang. Dan di hari Sabtu, Image Teen Community yang akan dilayani oleh Kak Tuti di hari Sabtu jam 5 sore bertempat di ruang kondisi lantai 2. Dan di hari Minggu tanggal 2 November 2025 yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta David Handiyoko disertai perjamuan kudus. Dan juga disertai ibadah anak Joy Kid di Ruko MDC di jam 9.30. Dan juga tersedia QRIS persembahan jemaat. Bapak Ibu Saudara, jemaat boleh memberikan persembahan melalui QRIS persembahan dan Bapak Ibu bisa mendapatinya di lantai 1. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, dana, dan pembangunan misi bisa mentransfer melalui rekening sebagai berikut. Dan berikut data persepuluhan dan persembahan di bulan Oktober 2025. Dan juga laporan dana pembangunan gedung gereja. Ya, Joy Kid mengadakan Joy Kid Got Talent. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak, bisa mendaftarkan anaknya untuk mengikuti Joy Kid Got Talent. Registrasinya tutup di tanggal 2 November, audisinya di tanggal 9 sampai 16, dan grand finalnya di 7 Desember yang akan juga disertai dengan Christmas Celebration. Bisa menghubungi nomor yang tertera. Ada beberapa kategori bakat yang akan diuji. Ada singers, dancer, magician, musician, preacher, storyteller, artis, dan yang lain-lainnya. Dan MDC Bandar Lampung telah menyediakan jersey Natal tahun ini. Bapak Ibu boleh melihat ukuran yang tertera di layar. Dan Bapak Ibu jika ingin memesan boleh menghubungi ketua kesannya masing-masing. Paling lambat untuk memesan jersey di tanggal 8 November 2025. Dan jika Bapak Ibu yang ingin memasangkan iklan di agenda di tahun 2026 boleh menghubungi sekretariat gereja di nomor yang tertera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu, kita akan memberikan yang terbaik persembahan kita. Mari semuanya kita bersatu di dalam doa.
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat yang kami terima daripada-Mu, yang Kau limpahkan atas hidup kami Tuhan. Dan juga boleh kami berkesempatan Tuhan, boleh datang ke rumah-Mu, memuji, menyembah nama-Mu, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kami akan memberikan persembahan kami Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kami kepada-Mu. Kiranya persembahan ini Tuhan berkati dan Engkau gunakan untuk kemuliaan nama-Mu dan memperos kerajaan-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebab Allah adalah sumber kekuatan kita. Sudah memberikan persembahan, saya undang bagi berdiri. Mari kita naikkan pujian ini lebih lagi. Selamanya katakan Allah sumber. Hey, kuatku, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Untuk dua Bapak Joy saya persilahkan. Selamanya. Haleluya. Terima kasih. Saya sebagai gembala ibadah mengucapkan selamat datang kepada jemaat yang baru pertama kali hadir. Anda bukan orang lain di tempat ini. Begitu juga dengan jemaat-jemaat yang selalu hadir, setia hadir di ibadah kedua ini ya. Kami berterima kasih dan diingatkan kembali, kita sekretariat gereja kita ada di Ruko di Kompleks Hotel Yuna dekat sebelah rumah makan Aka. Bagi yang belum pernah bermain ke sana, berkunjung ke sana, boleh dong. Kami senang sekali kalau Bapak Ibu bisa hadir bermain di Ruko gereja kami. Nah, tak terasa ya kita sudah di penghujung Oktober ya. November, Desember berarti sudah dekat Natal ya. Nah, tadi kita sudah lihat di pengumuman, di bulan November akan ada banyak juga kegiatan-kegiatan gereja kita. Salah satunya untuk anak-anak kita, Joy Kid ya. Mari kita dukung anak-anak kita. Kita percaya anak-anak kita itu punya loh bakat-bakat yang sudah dikasih sama Tuhan ya. Kita push yuk, support anak-anak kita untuk menampilkan bakat-bakat mereka di gereja kita. Kita berharap bahwa talenta-talenta ini bisa semakin berkembang, terlihat di dalam kehidupan anak-anak kita ya. Mari kita tundukkan kepala, yuk. Kita siap akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, di sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau yang selalu ada di tengah-tengah kami, Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang menegur kami, dan juga Engkau yang menghibur hati kami. Kami percaya sukacita, damai sejahtera boleh ada di dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga Tuhan, biarlah Tuhan yang berikan kami perlindungan dimanapun kami berada. Biarlah penyertaan Tuhan selalu ada hadir di tengah-tengah kami dan keluarga kami. Biarlah Tuhan, Kau juga yang jauhkan kami dari sakit penyakit ya Bapa. Dan Engkau juga dengan kuasa-Mu yang menyembuhkan kami yang sedang sakit ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Kau boleh ada di tengah-tengah kami, menjaga kami dari segala mara bahaya. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang sudah membagikan firman di ibadah pagi hari ini. Kepada Bapak Sukandar,
Biarlah Tuhan juga yang memberkati kehidupannya, memberkati kesehatannya, keluarganya, istri, anak dan anaknya, keluarga besarnya. Biarlah Tuhan yang selalu berkati. Tuhan berkati pekerjaannya, Tuhan berkati pelayanannya. Kau yang selalu pakai hamba-Mu dimanapun ia berada. Biarlah ia boleh menjadi berkat dan perpanjangan tangan-Mu untuk masyarakat-masyarakat lain. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gereja kami yang sedang direnovasi ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau yang menyediakan yang terbaik, Engkau yang merencanakan yang terbaik. Kami percaya renovasi gereja ini boleh berjalan dengan baik dan lancar, sehingga pada tahun depan kami boleh memakai ruangan ibadah itu untuk beribadah. Dan biarlah melalui renovasi ini hanya nama Tuhan yang dipermuliakan di dalam gereja kami. Dan banyak orang juga boleh untuk mau membuka hati mereka dan boleh hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Bapak. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, mari kita angkat kedua tangan kita. Siap menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, pertolongan, persekutuan yang manis, dan pimpinan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Tuhan. Sunday everyone.